Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, lahirnya Qasim dan Zainab adalah anugerah yang tiada ternilai bagi Khadijah dan Rasulullah. Mereka menjadi sumber kebahagiaan dalam rumah tangga yang suci itu. Demikianlah kehidupan terus berjalan. Tahun berganti, Zainab baru belajar merangkak. Qasim terus tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Hampir 2 tahun usianya, setiap hari ia berjalan menjelajahi rumah dan berceloteh. Ia adalah cita-cita dan sumber kebahagiaan Khadijah. Seringkali Khadijah membayangkan bahwa suatu hari nanti dia akan melihat Qasim menjadi pemuda kuat yang berdiri di samping ayahnya. Khadijah pun menambahkan lahirnya seorang anak laki-laki lagi. Tapi setahun berlalu dan tidak ada tanda-tanda Khadijah akan mengandung. Itu tidak membuatnya resah. Barangkali Tuhan menginginkannya beristirahat untuk sementara. Khadijah berharap jika saatnya tiba, dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat. Akan tetapi, tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di balik takdir. Mendadak sebuah peristiwa menghancurkan impian Khadijah. Qasim meninggal dunia secara tiba-tiba setelah melewati tahun kedua dalam hidupnya. Rumah tangga Khadijah terasa gelap. Semua angan dan cita-cita runtuh. Air mata tumpah ruah. Seisi rumah tenggelam dalam rasa sedih yang tiada terkira. Bagi Nabi Muhammad, musibah ini benar-benar terasa berat. Sebagaimana umumnya seorang ayah, Muhammad juga berharap anaknya bisa tumbuh menjadi lelaki dewasa yang bisa membantunya dalam urusan-urusan hidup dan keluarga. Pertumbuhan Qasim yang sehat dan menggembirakan membuat harapan itu terasa tidak berlebihan. Maka bisa dibayangkan betapa mengejutkan musibah tersebut, betapa besar rasa kehilangan yang diderita oleh seorang ayah ketika menyaksikan buah hatinya direnggut oleh maut. Anak-anak yang banyak dan sehat adalah harapan setiap ayah. Nabi Muhammad pun begitu. Dia sempat membayangkan memiliki 2 orang anak laki-laki yang membanggakan. Tetapi Allah melakukan dan memberi apapun pada siapa saja yang Dia kehendaki. Selalu ada hikmah yang tersembunyi di balik apa yang ditakdirkannya. Manusia dituntut untuk menyikapi setiap takdir dengan sabar dan rela. Nabi Muhammad bersedih dan menangis. Barangkali dia mengatakan sesuatu yang sama seperti apa yang dia katakan ketika anaknya yang lain, Ibrahim, meninggal dunia beberapa tahun kemudian. Air mata boleh mengalir, hati boleh bersedih, tetapi lisan hanya boleh mengucapkan apa yang membuat Allah ridho. Waktu merambat pelan. Khadijah terus tenggelam dalam kesedihannya, tetapi Nabi Muhammad tidak larut dalam kesedihan dan dengan cepat mengambil hikmah dari peristiwa ini. Dia tidak pernah bosan menghibur dan membujuk istrinya. Dia juga selalu meluangkan waktu untuk bercanda serta bermain bersama Khadijah dan Zainab. Perlahan-lahan, keluarga ini memperoleh kebahagiaannya kembali. Akan tetapi, Khadijah kembali merasa resah. Setahun setelah kematian Qasim, dan dia belum juga merasakan tanda-tanda kehamilan. Apakah Tuhan akan membiarkan kematian Qasim tidak tergantikan? Tahun kedua pun tiba. Khadijah berharap dan kecewa. Sebisa mungkin dia berusaha menyembunyikan rasa sedihnya dari Nabi Muhammad, suami yang tak pernah lelah menghibur dan menyayanginya. Memasuki tahun ketiga, rasa cemas di hati Khadijah semakin menjadi-jadi. Tetapi Allah hendak menampakkan kasih sayangnya kepada keluarga ini. Khadijah mulai merasakan tanda-tanda awal kehamilan. Semakin lama, tanda-tanda itu semakin jelas. Hidup bagi Khadijah seakan baru mulai. Harapan dan optimisme membuncah di dadanya. Khadijah berharap anaknya laki-laki. Hari kelahiran pun tiba. Khadijah harus menjalani proses yang sama seperti kelahiran anak-anak yang lain. Ketika perawat memberitahu bahwa anaknya perempuan, Khadijah terdiam. Dia membayangkan apa respon suaminya Muhammad terhadap kelahiran anak perempuan ini. Ternyata Nabi Muhammad menerima kabar itu dengan rasa girang yang tulus. Dia masuk ke kamar istrinya dengan wajah yang berseri. Nabi Muhammad juga menyatakan rasa gembiranya melihat istri dan anaknya selamat. Saat itu, Nabi Muhammad berusia 33 tahun. Anak yang baru lahir tersebut diberi nama Ruqayyah.
Melihat respon Nabi Muhammad, Khadijah kembali lega. Nabi Muhammad pikirnya benar-benar seorang suami yang patut dicintai sepenuh hati. Seekor kambing pun diperintahkannya untuk disembelih pada hari ke-7 setelah kelahiran Ruqayyah. Sungguh Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah memberikan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.